Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semuanya. Selamat sore dan selamat bergabung. Pada sore hari ini kita bersama-sama pada kegiatan webinar talk show yang bertemakan pemanfaatan media sosial sebagai media sosialisasi program kerja yang diselenggarakan oleh mahasiswa Ilmu Komunikasi kelas C angkatan 2017. Ya baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Arifin. Saya sebagai MC pada kegiatan talk show hari ini. Selanjutnya yang terhormat ada Bapak Laibah selaku penanggung jawab mata kuliah event organizer. Yang terhormat Ibu Yunita Simatupang selaku dosen mata kuliah dan moderator pada kegiatan hari ini. Yang terhormat para narasumber kita, yang pertama ada Ibu Siti Utami Restiawati SOS MIKOM selaku Kepala Laboratorium Ilmu Komunikasi Universitas Halu Oleo dan merupakan narasumber kita pada sore hari ini. Selanjutnya yang terhormat ada Ibu Iro Rohayati Fata SIP MIKOM selaku tenaga ahli komunikasi, konsultan manajemen pusat program Kotaku, dan sekaligus pemateri dua kita pada sore hari ini. Ya, jadi kepada para peserta, dosen, dan pemateri kami ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Melangkah ke acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari para narasumber, di mana ini akan dipandu langsung oleh Ibu Yunita Simatupang selaku moderator. Jadi kepada Ibu Yunita Simatupang kami persilahkan. Selamat bergabung di talk show pemanfaatan media sosial sebagai media sosialisasi program kerja. Nah, sore ini saya akan memandu jalannya talk show kita, karena ada peribahasa yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Yunita Simatupang, saya adalah dosen jurnalistik dari Universitas Halu Oleo. Nah, dan kita langsung saja untuk mengefisienkan waktu. Saya akan langsung melangkah ke sesi pertama, materi pertama, yaitu yang akan dibawakan oleh Ibu Tami. Jadi Ibu Tami akan membawakan landscape media sosial mahasiswa. Betul ya Ibu Tami? Hari ini tentang bagaimana sih sebenarnya landscape media sosial, khususnya media digital, khususnya lagi ke media sosial di Sulawesi Tenggara, khususnya lagi di landscape di mahasiswa. Kalau bicara tentang landscape digital secara umum di Indonesia dan secara khususnya di Sulawesi Tenggara, kita akan melihat hasil penelitian yang baru dikeluarkan sama Kominfo. Kominfo itu baru mengeluarkan hasil riset di tahun 2020 kemarin, baru di launching sekitar bulan November di tahun 2020. Disebutkan bahwa skor indeks literasi di Indonesia itu sudah semakin tinggi, di mana penetrasi pengguna internet di Indonesia itu ada 196, sampai di atas 50% mungkin karena pandemi kemarin ya, di mana semua orang dipaksa menjadi online. Landscape secara Indonesia itu. Mengejutkannya adalah bahwa literasi digital orang Indonesia ini yang 73,7% literasi digital orang di Indonesia ini ternyata yang tertinggi literasi digital yang tertinggi se-Indonesia itu adalah di Kendari. Literasi digital skor indeks literasi digital tertinggi itu di Kendari. Kalau di kampus kira-kira bagaimana Ibu Tami? Ya, di kampus juga kalau kita bicara skop kampus, memang kalau untuk media sosial atau media digital yang paling banyak digunakan mahasiswa masih dipegang sama Facebook ya. Facebook itu kalau dari hasil data yang kita survei 100%, hampir 100% mahasiswa, ada 98,3% mahasiswa yang disurvei itu mengaku memiliki akun Facebook, walaupun ada yang sudah jarang menggunakannya. Lalu Instagram juga ada di atas 90% mahasiswa menggunakan Instagram sebagai keseharian dan masih aktif sampai sekarang. Bedanya kalau sama Facebook tinggi tapi masih ada yang sudah tidak aktif lagi. Sementara kalau Instagram sudah masih aktif sampai hingga kini. Kurang lebih seperti itu, Bu Nita. Seperti tadi kata Ibu Tami bahwa sudah mulai memindahkan
pembelajaran di memakai media sosial sebagai media pembelajaran. Bagaimana sih metode pembelajaran yang Ibu Tami terapkan di media sosial? Oke, di media sosial sendiri sebenarnya menginisiasi digunakan itu di tahun 2017. Itu lagi-lagi dari hasil survei yang saya lakukan secara mandiri di kampus. Di 2017 itu ternyata dari hasil surveinya mahasiswa cenderung lebih sering mengakses internet di media sosial ketimbang di media lainnya. Dari cara pendekatan yang bagus untuk memberikan pemahaman dengan cepat ke orang kan dengan mengikuti apa yang mereka sukai. Makanya kemudian saya mengarahkan pembelajaran di media sosial. Di media sosial juga dikenal ada namanya social learning, metode pembelajaran yang kita gunakan dengan metode yang kita memanfaatkan media sosial yang ada. Seperti itu. Terima kasih sekali buat Ibu Tami, waktu dan materinya sangat-sangat menarik sekali. Dan saya akan lanjut ke sesi selanjutnya. Materi kedua adalah materi pemanfaatan media sosial sebagai media sosialisasi program kerja. Nah, materi kedua ini akan dibawakan oleh Ibu Iro Rohayati Fatta SIPM IKOM, yang adalah tenaga ahli komunikasi konsultan manajemen pusat program Kotaku. Aduh, Ibu kehormatan sekali sore ini Ibu bisa bergabung bersama kami, Ibu. Selamat sore, Ibu Iro. Sore, Kak Yuni. Apa kabar? Baik, Ibu Iro apa kabar, Bu? Saya baik. Saya persilahkan ya, Bu. Silahkan Ibu memaparkan materinya. Ya, oke, baik. Karena ini 20 menit ya. Saya boleh share screen ya, Kak Yunita? Silahkan, Bu. Dipersilahkan. Oke. Mudah-mudahan tidak ada gangguan, tapi saya punya Indra di sini. Indra sebagai orang yang sudah saya wanti-wanti untuk backup. Tapi kayaknya lancar ya. Ada kan? Ada Bu, ada. Baik, teman-teman, karena saya diminta oleh panitia kemarin media sosial sebagai media program kerja, saya membuat judul media sosial sebagai media sosialisasi program Kotaku. Jadi kami di program Kotaku itu melakukan sosialisasi berdasarkan strategi komunikasi. Strategi komunikasinya itu salah satunya adalah media sosial sebagai media sosialisasi. Jadi saya akan ngebahas salah satunya aja. Oke, berikutnya. Nah, ini website Kotaku, kotaku.pu.go.id. Kalau teman-teman pengen tahu informasi dan lain-lain, silahkan nanti bisa berkunjung. Jadi salah satu media sosial yang kita gunakan sebagai informasi yang resmi di bawah Kementerian PUPR, karena Kotaku ada di bawah Kementerian PUPR, adalah melalui website kotaku.pu.go.id. Jadi semua informasi berupa video, film-film, buklet, leaflet tentang lokasi, tentang foto kegiatan memiliki IG. Saya kesini dulu deh biar teman-teman catat. Nah ini jadi sampai dengan kemarin 3 bulan terakhir ya, ini bulan apa sih, Februari ya, Desember kayaknya direkap nih, kita punya 8.786. Nah ini Indonesia itu memang tadi seperti dijelasin ya, ada 59% itu menggunakan Instagram, lalu yang paling banyak Jakarta, terus berikutnya Bandung, berikutnya Makassar, berikutnya Medan, berikutnya Palembang. Kita melakukan membuat analisa, ada 3 impression gitu ya, yang top 3 impression itu ini kita tampilkan. Kenapa? Karena ternyata kenapa kami mengatakan bahwa masyarakat itu lebih minat ke apa, masyarakat umum ya, khalayak umum ya gitu. Ternyata mereka itu ketika banyak impression ke kita saat alur tes online rekrutmen Kotaku yang pertama. Nah ini YouTube. Ini YouTube ini kami ini masih bekerja keras untuk membuat YouTube naik gitu ke atas, karena memang ya pastilah namanya YouTube itu kan akan bersaing dengan Rans, akan bersaing dengan Deddy Kobuzer, akan bersaing dengan Luna Maya, akan bersaing dengan Ayu Ting Ting gitu ya. Tapi dengan bangganya YouTube program kami adalah bagian yang banyak dicari ternyata. Bisa jadi yang nyarinya juga orang-orang Kotaku juga, tapi nggak apa-apa, artinya
Kita menyediakan informasi, kita menyajikan informasi ini kepada halayak umum, dan mereka ternyata menyukai dengan cara like atau merepost atau juga ikut komen di dalamnya. Oke, ini Facebook. Tadi walaupun dibilang Kak Tami 90% lebih mahasiswa memiliki Facebook, akun Facebook, dan sebagian tidak aktif, teman-teman coba jalan-jalan ke Facebook kita. Di kita ini memiliki follower yang cukup lumayan, karena memang setelah web kita ke Facebook dulu, baru ke IG gitu ya. Jadi ini teman-teman bisa lihat dan kunjungi Kotaku Nasional NSUP gitu ya. Ini di Facebook kita. Kita sampai dengan saat ini 3.385 follower di Facebook kita. Kalah sama Facebook saya ya. Saya 4.500 loh, sombong. Nah ini menarik, Kotaku dalam media umum. Jadi kalau tadi kita ngelihat bahwa itu adalah media-media dari yang kita kembangkan, media sosial, ini kita nge-track teman-teman mencari Kotaku. Coba cek, kalau teman-teman di Mbah Google cari Kotaku spread, akan ketemu seperti ini. Kotaku tanpa kumuh, Kotaku, program Kotaku tanpa kumuh. Jadi kalau teman-teman mencari Kotaku, tapi nanti jangan ini ya, jangan kaget ya, nanti ada games juga dia muncul. Kotaku juga namanya, tapi games. Oke. Nah, hanya itu mungkin Kak Yunita. Terima kasih ya, Kak Yunita. Ya, terima kasih Ibu Iro atas pemaparannya. Menarik sekali Ibu Iro. Terima kasih kepada para narasumber, ada Ibu Tami, ada Ibu Iro atas kesempatannya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dapat bernilai edukatif pula. Dan ucapan terima kasih juga kepada seluruh peserta dan para dosen yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini bersama-sama kita dalam talk show sore hari ini. Dan kami dari pihak panitia permohonan maaf jika ada kesalahan dalam proses pelaksanaan kegiatan ini. Semoga kedepannya kita bisa melaksanakan kegiatan lagi ini bersama-sama dengan Ibu Iro tentunya dan para narasumber lainnya. Sekian dari kami. Kami akhiri dengan ucapan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.